Selamat sore, rekan-rekan. Selamat siang ya, lebih tepatnya. Selamat ketemu lagi di kelas pendampingan pribadi FCH untuk semester ini. Setelah kita off beberapa waktu ya, karena ada kegiatan webinar di universitas, lalu kalian menyaksikan film After Young, sebuah film yang mencoba memotret hidup kita. Nggak akan lama lagi, mungkin sebagian kita sudah mengalami bahwa dunia digital akan menjadi bagian yang tidak terelakkan dari hidup kita. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang arti menjadi humanis. Kita akan mulai dengan kata ini, yaitu giveaway. Saya kira kalian sering dengar kata ini ya, giveaway. Nah, mari kita cek dulu. Mbak Lucia Ari, pernah mendengar kata giveaway? Mbak Lucia Ari? Pernah. Ya, biasanya acara giveaway itu acara apa sih Mbak Lucia Ari? Kayak kalau sepemahaman lu sih kayak bagi-bagi hadiah gitu. Oke, bagi-bagi hadiah. Pernah dapat hadiah? Belum. Pernah, tapi kalau dapat giveaway belum pernah. Oke, pernah dapat hadiah, tapi kalau giveaway belum ya. Apakah aku hadiah untukmu, Mbak Lucia Ari? Ya. Oke, Heri Jun Kristo. Pernah mendengar kata giveaway, Mas Heri Jun? Pernah, Romo. Oke. Biasanya apa sih, Mas Heri Jun Kristo, kalau kita omong tentang giveaway itu? Giveaway itu kayak memberikan gitu sesuatu, Romo. Memberikan, ya. Pernah ikut acara giveaway? Belum pernah. Pernah dapat? Belum pernah ya. Saya waktu itu pernah ikutan ya untuk mendapatkan jersey originalnya Real Madrid ya. Tapi kok nggak dapat ya. Tapi tertarik ya dapat jersey-nya Real Madrid sama tanda tangan pemain-pemainnya. Waktu di stadion ini ya, Estadio Bernabeu ya. Waktu itu sebenarnya pengen juga ya beli jersey aslinya Real Madrid ya, tapi kok mahal ya. Waktu itu harganya sekitar 110 euro ya guys. Itu kalau di Indonesia bisa dapat berapa jersey KW ya. Mungkin satu almari penuh ya. Oke, Mbak Clara yang jadi wirausahawan muda pernah mengadakan giveaway, Mbak Clara? Pernah, Romo. Oke, pernah ngadain giveaway apa, Mbak? Giveaway dapat hadiahnya itu hadiah saldo dana sama tas. Oke, saldo dana dan tas. Mbaknya, Mbak Clara yang memberi atau Mbak Clara yang menerima? Clara yang memberi. Oh, Clara yang memberi ya. Kok pengen giveaway, Mbak Clara? Saya kok nggak ikut ya, nggak tahu ya kalau kamu mau giveaway ya. Karena dulu biar menarik perhatian orang-orang biar bisa beli di Clara gitu, Romo. Oke, berhasil nggak giveaway-nya? Berhasil, Romo, puji Tuhan. Oke, ya. Terima kasih Mbak Clara. Kira-kira Mbak Clara kalau mau giveaway ke ruang Zoom ini mau giveaway apa sih Mbak Clara? Karena mungkin kayaknya kita nggak jadi potensial buyer ya untuk Mbak Clara ya. Kita sama-sama anak kos, uangnya cepet. Kira-kira kalau Mbak Clara masih mau giveaway pada kita, kira-kira untuk orang-orang yang kemungkinan nggak jadi customer-nya Mbak Clara ini, giveaway-nya apa ya Mbak Clara ya? Yang kira-kira paling besar kamu bayangkan?
Belum tahu dong. Oke ya, Mbak Clara lagi mikir-mikir juga ya, karena kalian ternyata mungkin tidak memberi balasan balik ya kepada Mbak Clara, tidak membeli produk-produknya Mbak Clara. Oke, Mas Amos, belum ditanya kok sudah keringetan. Ya, Romo. Oke, giveaway, kata ini asing, akrab buat Amos? Lumayan akrab, Romo. Sering terdengar. Oh, sering terdengar. Pernah dapat? Pernah memberi? Oke, belum ya. Omi tidak pernah giveaway pada kamu? Pernah, Romo. Oke. Omi pernah memberi apa pada kamu? Apa ya, Romo? Banyak, Romo. Oke, hampir semua kebutuhan ya. Di Semua kebutuhan, giveaway ya, oleh Omi ya. Maka Iya, ya pesan Omi cuma satu ya, jangan keluar ya. Oke. Ya. Suster Liana Sianturi. Pernah giveaway, Sus? Kayaknya kemarin pas hari Minggu panggilan, para suster, para bruder, para frater, itu pada giveaway ya? Belum pernah, Romo. Belum pernah? Waduh. Ya. Oke, rekan-rekan, kita akan mengambil sebuah tema, yaitu giveaway Yo Sneakers. Nah, Yo Sneakers ini bisa kita ganti ya, sesuatu yang kita miliki. Dan giving away Yo Sneakers ini sebenarnya ungkapan yang lebih figuratif ya, teman-teman. Tidak ungkapan literal ya, tidak ungkapan harfiah. Berarti kita membantu seseorang hari ini. Kira-kira? Nah, kita bisa membantu apa ya? Tapi mungkin kita akan mulai dulu dengan pengalaman dibantu oleh orang. Nah, Chris Loni, pengarang dari buku yang kita pakai, referensi, untuk kelas kita siang hari ini, dia mengajak kita, dia merujuk pada latihan rohani ya, bahwa manusia itu diundang untuk menghormati Allah, dan tidak hanya menghormati Allah, melainkan juga menghormati sesama manusia, dan tentu juga ciptaan-ciptaan ekologis yang lain. Nah, hormat itu boleh kita pahami seperti apa sih? Yaitu sebuah perasaan atau sikap kita sungguh-sungguh mengasihi, kita takjub akan sesuatu yang kita pandang sebagai suci. Maka kita akan berbagi kisah suci kita pada hari ini. Nah, mari kita mulai dengan pengalaman. Kira-kira giving away your sneakers itu yang sudah diangkat di dalam semacam kisah yang difilmkan seperti apa sih? Ya, kayaknya perut yang berbunyi kayaknya pengalaman anak kos ya yang sering kita alami. Nanti pertanyaannya sangat simpel teman-teman. Mengapa judulnya The World's Greatest Home? Mengapa judulnya adalah rumah terbesar di dunia? Menurut kalian, kira-kira apa ya alasan film ini diberi judul seperti ini? Siapkan jawabannya karena filmnya segera berakhir ya teman-teman. Ini bukan film serial, tapi film 2-3 menit ya.
Nah, selesai kan? Mudah-mudahan sudah ketemu jawabannya ya, rekan-rekan. Mengapa sih judulnya The World's Greatest Home? Ya. Oke, mari kita coba cari. Suster Erika, kira-kira alasannya apa ya film ini diberi judul The World's Greatest Home? Apa ya, Bu? Mungkin karena di situ mereka itu merasa dunia ini milik mereka saja gitu. Maksudnya di rumah itu bisa melakukan semuanya. Gitu, Rom, menurut saya. Oke, di rumah itu mereka bisa melakukan semua hal, maka bold ya. Oke, Amos, kira-kira apa ya? Kok judulnya The World's Greatest Home? Kalau yang saya tangkap itu lebih kepada bahwa rumah itu bisa menerima semua orang. Oke, rumah itu Bisa menerima semua orang. menerima semua orang. Oke, ada yang mau ditambahkan, Amos? Bro, Oke, ya, Mas Heri Jun. Kira-kira mengapa ya judulnya The World's Greatest Home? Rumah Kalau dari sedunia. Ya, baik Romo. Kalau dari saya ini menggambarkan dua kisah teman tadi itu yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Jadi mereka menunjukkan bagaimana caranya menciptakan suatu kebahagiaan dalam rumah yang besar tadi, rumah teman tadi. Jadi mereka membuat imajinasi bagaimana cara kita membimbing kegembiraan itu. Jadi lebih dari mencari bagaimana caranya bergembira menurut versi mereka berdua. Oke, ya. Jadi salah satu pengalaman anak adalah gembira ya. Dan kita mendapatkan situasi dunia yang kontras. Satu anak yang memiliki privilege, lalu anak yang lain digambarkan yatim piatu pada usia yang sangat muda ya, bahkan masih anak-anak. Dan dari Heri Jun kita juga belajar tentang ada tadi kata persahabatan, nanti terutama dalam dokumen-dokumen gereja ya. Kita akan belajar tentang socius, dalam bahasa Latin adalah sahabat, solidaritas, juga berasal dari kata solidus, adalah sahabat juga ya. Maka nanti ada solicitudo rei socialis ya. Ya, jadi ada perhatian pada hal-hal sosial, solidaritas juga nanti akan menjadi kata penting ya, terutama dalam ajaran sosial gereja. Nanti silahkan tanya siapapun dosen ajaran sosial gereja yang kalian miliki. Mbak Clara, mudah-mudahan masih ada yang tersisa ya setelah hampir dihabiskan oleh Mas Heri Jun ya. Kira-kira mengapa sih Mbak Clara judulnya The World's Greatest Home? Kira-kira mengapa ya judul film pendek ini adalah Rumah Terbesar Sedunia? Mungkin bisa jadi bisa sebagai apa ya, sumber tempat
sumber tempat kehidupan yang ternyaman gitu, Romo. Oke, ya. Di dunia kita ada banyak houses. Mungkin kita perlu homes ya, agar house itu bisa semakin menjadi home bagi semua. Oke, Mbak Clara, terima kasih. Mas Octavianus, filsuf kita, pemikir kita. Kalau dari saya sih Romo, dari film tadi itu saya melihat bahwa mungkin tidak jauh-jauh dari apa yang disampaikan oleh Heri Jun tadi. Saya juga sudah menyusun sebuah kalimat tersendiri di mana saya melihat bahwa ada sebuah kisah persahabatan antara kedua orang tadi. Dari kisah persahabatan itu melahirkan sebuah sukacita yang mendalam. Nah, dari sukacita itu, persahabatan itu ternyata tidak melihat dari latar belakang atau status seseorang. Seperti itu, Romo. Oke ya, salah satu kata yang penting juga di dalam gereja dalam beberapa tahun ini adalah gaudium atau kegembiraan, dan ini seringkali juga dikontraskan dengan murung, termasuk paras gereja yang ditampilkan kepada dunia itu seringkali paras gereja yang murung ya. Dan kita tidak bisa berevangelisasi kalau kita itu berparas murung ya, gereja itu berparas murung. Lalu juga tadi seperti disampaikan oleh Octavianus pada akhir ya, dunia kita ya membutuhkan kegembiraan, dan kita dipanggil untuk menjadi para misionaris yang gembira. Dan mudah-mudahan ya teman-teman terutama yang kemarin promosi panggilan, Suster Erika, Suster Liana, Amos, ya, Octavianus, dan teman-teman lain, kalian menampilkan wajah gereja yang gembira, ya. Tentu, Romo. Ya, saya juga bingung ya, hari Minggu panggilan mau menampilkan apa ya. Saya mungkin agak dekat dengan Mbak Clara ya. Saya mau mengiklankan ya, nggak sampai giveaway sih. Yaitu Romo dengan jeans yang robek-robek ya. Jeans itu memorable ya guys. Saya membelinya di San Francisco ya. Saya membelinya di toko Banana Republic ya, Republik Pisang ya. Jadi lumayan mahal ya. Enggak, itu dibeliin ya. Saya nggak bisa beli sendiri ya. Dibeliin salah satu umat yang ada di sana. Tak simpan bertahun-tahun ya. Karena mau saya pakai di hari Minggu panggilan ya. Bahwa Romo itu selain Mas Amos, ya Octavianus yang rapi-rapi, Romo yang celananya rip ya, yang sobek-sobek menarik juga loh untuk ditampilkan ya. Pasti suster-suster enggak sih ya. Suster kayaknya rapi-rapi semua ya. Yang enggak ada yang jeansnya robek-robek ya, dipakai pada waktu Minggu panggilan. Oke, teman-teman, kita sudah dapat sesuatu dari percakapan awal kita. Nah, seringkali yang kita ya, saya kira seperti anak kecil tadi, begitu kita tahu bahwa ada seseorang yang membutuhkan di sekitar kita, kita juga akan berbuat demikian, bukan? Nah, persoalannya adalah bahwa kadang-kadang kita tidak selalu melakukannya ketika momen itu datang ya. Mungkin kita sangat sibuk, kita tergesa-gesa, kita perhatiannya pecah untuk melihat bahwa ada kesempatan untuk berbuat baik. Dan itu berakibat bahwa lalu kesempatan baik itu lewat. Atau seperti yang dikatakan oleh Chris Looney, dan ini nampak dalam gambar yang ada di kiri kalian, seringkali di dalam diri kita ada inner demon ya.
Jadi sisi yang negatif dalam hidup kita, apakah itu takut, bisa juga insecure, atau kita sendiri memiliki kebiasaan yang tidak baik ya, sehingga impian, keinginan untuk berbuat baik itu tidak selalu kita lakukan. Salah satu tindakan berbuat baik di dunia di mana banyak anak hidup yatim piatu, tidak hanya diajak berkunjung, bermain, menginap sebentar, melainkan ada banyak orang yang tergerak untuk mengadopsi anak. I waited and waited. And finally they brought you in. When I held you in my arms for the first time, I fell in love. From that moment, I knew you were my little girl. But why was I in the orphanage? Well, your mother just couldn't take care of a child at the time. She wasn't in the best living situation. Life was difficult for her. Kita barangkali juga mengalami bahwa ada momen yang tidak mudah di dalam She hidup loved kita. you so much and cared for you so much. Dan kita tidak bisa membantu diri kita She sendiri. wanted a better life for you. Dan orang lain lalu masuk di dalam hidup kita. I'm grateful for her. Because she gave Dan me mungkin you. situasi itu sangat berat. Di dalam film ini, There's actually ibu something dari I anak want ini to share. harus merelakan anaknya diadopsi karena dia tidak bisa melanjutkan untuk merawat anak. Karena situasi kemiskinan yang I've been saving sangat this ekstrim for when you dia were alami. when we were both ready. Whoa. So, this is me? That's you. And this is her? Yes, Wow, she's pretty. just like you. Look, she's an artist too. Yep, just like you. That's two things we have in common. You're right. Look, here's something she made for you. It says, once there were two women who never knew each other. One you do not remember, the other you call mother. Two different lives, shaped to make you one. One became your guiding star. Ada dua the orang other became your son. yang kamu jumpai The first one gave you life, and the second taught you to yang live. tidak tahu satu sama lain. First gave you a need for love. Perempuan pertama kamu mengingatnya, One gave you emotion. perempuan kedua kamu memanggilnya ibu. One saw your first sweet smile, the other dried your tears. One sought for you a home she could not provide. The other prayed for a child, and her hope was not denied. And now you ask me through your tears, the age-old question through the years. Heredity or environment, which are you a product of? Neither, my darling, neither. Just two different kinds of love. Ada dua jenis cinta yang diberikan oleh dua perempuan yang Always were, always will be loved. So, do you think I'll ever get to meet her? Well, it would take a while, but we could try to find her. Really? Sure, if that's what you want. Yeah. Hey, if we do find her, we could invite her to one of my gotcha day parties. We sure could. We could have borscht
Or, those little pancake things. Sure. Or, Okay. I know, we could have vodka. No. Oke, rekan-rekan, kita sekarang sampai pada momen sharing ya. Kalau kalian melihat kamar kalian, mungkin kalian juga menemukan banyak lukisan di sana selama hampir 1 tahun kuliah ya. Nah, kita tidak akan sharing dulu tentang tindakan kalian berbuat kebaikan pada orang lain, tapi pengalaman kalian menerima kebaikan dari orang lain. Hampir 1 tahun ini ya. Ya, Herijun boleh memilih teman kamu di ruang Zoom ini. Kamu pengen mendengar cerita teman kamu yang mana? Herijun. Pilih salah satu. Baik Romo, saya mengundang Maria Swasti nih. Oke, Maria Swasti Widyaning Tias. Yes. Oke, Mbak Maria Swasti Widyaning Tias. Ya Romo. Oke, Mbak Maria Swasti. Ya. Ada kameramu, Mbak? Sebentar Romo. Soalnya ini laptopnya lagi rusak. Oke, coba dulu ya. Ya, it works well ya kameramu. Selama 1 tahun ini ya, hampir 1 tahun ini, bersama dengan teman-temanmu di Pendikat, kebaikan apa yang kamu terima dari teman-teman kamu? Secara khusus mungkin yang ada di kelas DPA C ini, Mbak Maria Swasti Widyaning Tias. Sebenarnya saya kan sampai saat ini masih jarang ke kampus Romo karena kendala dalam yang kalau naik tangga itu kakinya belum bisa. Nah, dari kaki saya yang sakit itu, saya menemukan banyak teman-teman yang membantu saya gitu. Kalau misalnya bahkan untuk sampai masuk ke hall aja kan itu saya belum bisa sebenarnya karena belum bisa naik tangga dan jongkok. Nah, itu saya selalu dibantu oleh teman-teman gitu. Nggak apa-apa, nanti aku bantu masuknya nanti sama aku kayak gitu. Jadi saya mendapatkan banyak uluran tangan dari mereka gitu. Oke, nanti bisa bilang ke Romo Rugi ya, apakah kampus kita perlu dikasih lift ya, sehingga tidak harus teman-teman kamu setiap kali ya gendong Mbak Maria Swasti Widyaning Tias ya. Oke, Mbak Maria Swasti Widyaning Tias, itu pengalamannya Mbak Swasti. Oke, Mbak Swasti pengen siapa lagi yang sharing tentang pengalaman menerima kebaikan dari teman-teman kamu ya selama hampir 1 tahun ini? Silahkan pilih, Mbak Maria Swasti. Eva, yuk, Eva. Iya, Romo. Oke, silahkan, Eva.
Apa tadi pertanyaan Romo? Soalnya macam-macam suaranya nggak dengar. Oke, silakan Mbak Maria Swasti Widiantas. Diulang pertanyaannya. Selama 1 tahun perkuliahan ini, kamu mengalami kebahagiaan apa? Dari teman-teman. Dari teman-teman pendikat, terlebih dari DPAC ini. Silakan, Mbak Veva Arnesa. Baru bangun. Baru bangun atau baru bangun ya? Bisa diketik nggak? Soalnya suaranya nggak jelas. Oke, Mbak Maria Swasti silahkan diketik ya. Mbak Veva ini memintanya banyak banget ya. Suaranya dikeraskan, diketik. Awas ya kalau sekali ini tulisannya tidak jelas ya. Ya, silahkan Mbak Maria Swasti bermurah hati ya, mengetikkan ya. Ya, meskipun agak dongkol dikit, tapi tutsnya jangan sampai rusak ya, Mbak Maria Swasti ya, karena terlalu keras menyentuhnya ya. Jadi rekan-rekan, hari ini kita akan mulai dengan sharing tentang kebaikan-kebaikan yang saya terima dari teman-teman terutama di pendikat selama hampir 1 tahun kita hidup bersama di rumah yang terbaik di dunia ini ya. Mudah-mudahan pendikat menjadi the world's greatest home. Ya. Ini Mbak Maria Swasti apakah sedang mencari? Ya, sudah ketemu ya. Saya kira Mbak Swasti mencari A-nya di mana, S-nya di mana, D-nya di mana ya. Oke, Mbak Beva, silahkan dibaca ya. Ya. Pengalaman kebaikan ya. Bukan pengalaman kebagian ya, nanti dikira kebagian snack atau kebagian yang Maaf, Romo buru-buru. Yuk, Mbak Veva. Menurut saya, Romo, bisa menambah wawasan, pengalaman gitu, Romo. Dengan kita mengenal kawan-kawan, di situ juga kita dapat mengenal kayak mana sifatnya, terus bagaimana cara kita berkawan bersamanya. Itu saja sih, Romo. Oke ya, jangan di mikrofonnya dinyalain dulu ya. Pertanyaannya masih ada ya Mbak Veva ya. Mbak Veva ini seperti aktivis ya, menyebut kalian kawan-kawan ya. Ini biasanya sangat populer di kalangan demonstran ya. Jadi kawan-kawan ya. Oke Mbak Veva, di antara teman-teman kamu di ruang Zoom ini ya, menurut kamu, teman kamu yang mana yang paling kamu paling kenal? Ya, dan sebutlah pengenalanmu terhadap teman kamu itu. Saya paling kenal siapa di ruang ini? Saya paling kenal si Sinta, Romo. Sinta, ya. Oke, Sinta itu orangnya seperti apa sih, Mbak? Cynthia, Sinta? Sita. Sita. Ya, kamu tadi dengar Sinta ya? Saya kan omong Sita. Yuk, apa yang kamu tahu tentang Sita? Kalau Sita itu kan Romo, kalau apa-apa dia sering bantu. Kalau jaringanku lagi nggak bagus, dia bantu gitu, Romo. Oke, ya, Bu disapa Sitanya. Sita nggak bisa masuk Zoom, Romo, karena
Zoom-nya lagi rusak. Oh, kamu nggak bantu Sita sekarang? Tadi dia udah dibantu Leli, Romo. Oke, ya. Sekarang kamu minta siapa lagi meneruskan sharingnya? Mbak Veva, Arnesa, baru bangun. Mbak Veva, Ya, Romo. apakah saya harus mengetik juga? Enggak, Romo. Oke. Yuk, cari teman kamu. Siapa yang kamu pengen melanjutkan sharing kita? Carolina, Romo. Oke, Mbak Carolina, Cynthia, R, Wahyuni. Oke, silakan lanjut Mbak Carolina. Gimana Romo pertanyaan tadi? Waduh. Pengalaman. Oh iya Romo. Oke Romo. Mbak Veva, diulangi pertanyaannya. Udah Romo, udah Romo. Oke. Ya. Kamu hampir menaikkan ya tekanan darah saya, Mbak Carolina. Tekanan darah saya itu udah tinggi ya guys, please jangan membuatnya lebih tinggi lagi ya. Kalau dari saya pengalaman kebaikan dari teman-teman tuh waktu kemarin beberapa kali saya pernah ketiduran waktu mau Zoom, terus ada teman-teman yang nelponi saya terus nge-WA sampai nge-spam gitu Romo. Walaupun HP saya itu nggak saya nyalakan notifikasinya, tapi itu sangat membantu Romo. Seperti itu sih Romo. Terus misalnya dekat-dekat presensi seperti itu, teman-teman di grup itu udah ngingetin jangan lupa presensi. Menurut saya hal-hal kecil seperti itu sangat membantu Romo, apalagi saya orangnya pelupa. Oke, ya. Terutama pada masa pandemi ya, presensi itu penting banget ya. Mungkin kalian bisa tidur waktu kuliah ya, tapi kalau tidak presensi ya, kalian bisa dalam masalah besar ya. Apalagi kalau dosennya tidak mau mempresensikan kalian yang lupa presensi ya. Nah, itu nanti pada akhir dosen-dosen itu bekerja keras ya. Ini kita akan melaporkan sesuai yang ada di presensi atau kita akan mengubah dikit-dikit ya. Kalian yang mungkin seperti Mbak Carolina ya, lupa aja ya untuk presensi ya. Oke, rekan-rekan, saya kira kita mendapatkan cerita yang cukup kaya. Dan sekarang kita akan beralih ke tema yang kedua, ya, soal berbuat baik. Nah, silakan kalian lihat di lukisan ini. Lukisan ini mau bicara apa ya kira-kira? Oke, silakan dilihat-lihat. Mbak Carolina, silakan pilih salah satu temanmu, Mbak Carolina. Sudah ya? Gambarnya udah kalian lihat? Oke, silakan Mbak Carolina. Kamu pengen siapa? Gracia, Romo. Oke, Gracia. Silahkan Mbak Gracia. Romo. Oke, ini gambar apa ya Mbak Gracia? Ini. Kayaknya ini gambar seseorang yang memberi bunga kali ya. Oke, seseorang kepada yang anak memberi. kecil. Ya. Lalu Jadi, gambar yang di belakangnya? Kayaknya itu bayangannya. Ya, beda nggak antara bayangannya dengan gambar? Iya, iya beda. Bedanya di mana Mbak Gracia? Kalau yang bayangan ini kayak dia itu melakukan hal-hal yang baik kali ya Romo.
Terus? Seperti malaikat. Kalau yang di bayangan. Oke, anak kecilnya? Kecilnya. Sama aja sih Romo, menerima seseorang itu Romo gitu. Menerima sesuatu yang baik dari seseorang yang dia jumpai itu Romo. Oke, lalu ekornya di bayangan itu? Itu apa itu ya? Kurang tahu itu saya Romo. Oke, ya. Kamu nonton bola, Mbak Grace ya? Enggak Romo. Oh enggak ya. Tahu Manchester United? Enggak juga Romo. Enggak tahu juga. Enggak tahu sebutannya Manchester United itu apa? Apa Romo? Enggak tahu sebutan lainnya Manchester United? Manchester. Iya, Manchester United yang ada Cristiano Ronaldo itu loh, Mbak. Kayaknya pernah. Kurang Romo, kurang tahu. Oke, Ini. Mana? Ya, oke. Marianus Octavianus, silakan diberi pencerahan dari lukisan itu karena kayaknya Mbak Gracia ini lempeng-lempeng aja ya. Ini lambang Manchester United. Oke, Octavianus. Lambang itu. Iya ini. Silakan diberi penerangan dari gambar tadi. Oh, gambar ini. Kalau yang saya tahu, ini Manchester United ini dikenal sebagai apa namanya itu? Setan merah. Setan merah. Setan merah. Ya. Setannya mana di dalam gambar tadi? Ini sih. Aduh. Bukan yang ada di lukisan. Yang itu di bayangan itu, Romo. Oh, yang di bayangan. Kira-kira dengan lukisan seperti itu, pesannya apa sih, Octavianus? Tadi kan Mbak Gracia sudah menunjukkan yang di depan, ya. Tapi kan gambarnya tidak hanya yang di depan, tapi juga bayangannya. Ya. Kira-kira pesannya apa lukisan itu kalau kita lihat tidak hanya yang ada di depan, melainkan juga yang ada di belakang. Itu kayak kontras gitu antara kebaikan dan kejahatan dalam diri seseorang. Gitu. Oke. Dia baik belum tentu dia orangnya itu baik, orangnya itu jahat belum tentu. Gimana sih? Orangnya baik itu tentu memiliki ada sisi kejahatannya gitu juga. Kebaikan seseorang itu tentu memiliki sisi kejahatannya ada. Ya, filsuf itu kadang-kadang kalau bicara memang agak susah dimengerti ya, teman-teman ya. Teman-teman kamu mulai Amos itu ngomong apa sih? Oke, kita minta Octavianus ya, saya kira menyingkap gambar ini. Oke, Octavianus, kamu pengen siapa ya? Membantu kita untuk semakin tahu arti lukisan ini. Silakan pilih salah satu temanmu. Siapa ini? Suster Cornelia. Suster Cornelia, Ina, Loru, ADN. Ya. Yuk, Suster, bantulah Bruder Octavianus ya. Dengan kata-kata yang simpel saja ya, Suster. Nggak perlu pakai bahasa Inggris ya untuk kepentingan kelas ini. Kira-kira gambar tadi itu punya pesan apa sih, Suster? Tadi saya lihat itu gambar Romo. Saya yang Bapak itu adalah orang tua dan anak. Yang saya lihat itu bahwa seorang kakek. Tadi saya hanya berpikir bahwa apakah si anak kecil yang memberi bunga kepada orang yang nenek kakek tadi atau kakek yang memberi bunga seperti itu. Oke, kira-kira yang memberi bunga yang mana, Sus? Kalau di bayangan tadi itu yang orang tua malaikat itu. Orang tua memberi bunga pada
anak ya. Apalagi Sus? Itu ketika saya melihat bahwa sikap yang ditunjukkan orang tua adalah sikap malaikat yang selalu menolong begitu, Romo. Oke. Lalu anaknya yang ada ekornya di bayangan? Itu yang dia yang menerima kebaikan dari kakek itu. Oke, yang di kepalanya ada semut-semutnya? Itu mahkota, Romo. Mahkota ya, wah. Suster ini positif sekali ya. Pokoknya pendikat banget lah ya, spiritual banget. Ya, sampai suster diketawai oleh Suster Joan Sembiring KSSY ya. Yuk, Suster Joan Sembiring. Gambarnya simple loh, guys. Yuk, Suster. Terima kasih, Romo. Yang saya perhatikan, yang saya amati bahwa pesannya yang mau dikatakan, jangan menilai atau melihat orang dari penampilan luarnya saja, tetapi lihatlah hatinya. Terkadang kita melihat seseorang itu dari luar seperti preman atau orang jahat, tetapi hatinya baik. Terkadang kita lihat wajah seseorang itu polos, tapi ternyata hatinya jahat atau kurang baik. Itu yang saya lihat, Romo. Nah, itu yang kita cari-cari, guys. Ya, don't judge a book by its cover. Ya, casingnya pang, ya. Hatinya malaikat. Ya. Casingnya barangkali imut, ya, tapi bisa jadi berekor dan bertanduk, ya. Oke, Suster Yuan, kalau di ruang Zoom ini yang seperti itu ada nggak sih, Suster? Terutama yang wajahnya itu pang, ya, tapi hatinya itu malaikat banget gitu, Suster. Sejauh Suster kenal teman-teman selama 1 tahun itu, pilih salah satu dong, Suster. Yang casingnya dengan hatinya itu, kalau cuma lihat casingnya kayak kita salah lihat orang itu deh. Mungkin si Bosco, Romo. Oh, Bosco, ya, Bosco mana ini? Halo, Bosco, kamu apakah ada? Bukan di kelas kita, Romo. Oh, bukan di kelas kita ya. Bosco, Suster. Gimana Bosco, Suster? Kalau saya lihat Romo, Bosco itu orangnya ya seperti penampilannya itu sangar, Romo, sangar. Oke, tapi sangar. setelah saya lihat di kelas itu sangat peka, apapun yang kita butuhkan dia mau membantu. Kemarin juga ketika kami tidak tahu jalan dengan Suster Nikasya, si Bosco mau mengantar ke tempatnya walaupun itu agak jauh gitu loh. Jadi tidak menilai dari penampilannya gitu. Oke ya, Mas Bosco ya, sangar tapi ternyata perhatian ya, nganter sampai tempat tujuan meskipun jauh ya. Dan kita sampai kembali pada kata solidus, pada kata sosius, persahabatan, tidak mengenal kata jauh. Ya. Kalau kita sudah bersahabat ya, jauh aja diantar ya, dan bahkan diantar pulang balik ya. Tapi kalau nanti sudah putus pacaran ya, wah boro-boro diantar ya, naik Grab sana ya. Naik Gojek sana, naik sendiri ya. Oke, terima kasih Suster Yuan telah menyelamatkan kelas ini ya dari menafsirkan gambar di depan dan gambar di belakang ya. Oke rekan-rekan, dan ini menghantar kita pada bagian yang terutama dengan orang pang dan yang malaikat. Do something good today. Berbuat baiklah hari ini. Dan jangan cepat-cepat menilai orang dari penampilannya. Dan lakukanlah kebaikan. Itu pesan yang mau diberikan kepada kita pada siang hari ini. Dan mungkin teman-teman untuk bisa menjadi seseorang yang baik bagi yang lain,
ini journey yang harus kita lakukan. Save yourself. Oke, rekan-rekan, mungkin kita tahun ini ya, menjelang 1 tahun kuliah ini, kita mencoba untuk survive ya, bertahan hidup di tengah-tengah segala kesulitan. Nah, tetapi saya yakin bahwa kalian juga memiliki momen di mana kalian tidak hanya menerima kebaikan, melainkan juga kalian berbuat kebaikan. Dan salah satu kisah yang disebut di dalam buku Krisloni adalah kisah Robertus Villarminus, seorang kudus yang kapelnya kita miliki ya di kampus Merican, seseorang yang menimbulkan pertanyaan di antara rekan-rekan Yesuit ya, ketika kamarnya itu senantiasa dikunjungi oleh orang-orang yang berkebutuhan. Dan lama-lama teman-temannya melihat bahwa banyak barang itu keluar dari kamarnya Villarminus untuk diberikan kepada mereka. Dan dia ditanya ya, orang-orang itu kan seperti merampok kamu ya, kamu sekarang nggak punya apa-apa lagi. Dan Robertus Villarminus, seorang yang sangat mendapatkan respect karena hidup spiritualnya, juga hidup intelektualnya, dia bilang, lebih baik saya ditipu oleh orang daripada saya menilai salah orang lain. Dan ini yang seringkali menjadi spiritualitas kita untuk bisa berbuat baik kepada orang lain, yaitu apa yang Tuhan akan lakukan jika dia ada di posisi saya. Oke, teman-teman, setelah ini kita akan mencoba mendengar beberapa cerita dari kalian. Tahun ini kalian sejauh bisa mengingat berbuat baik apa pada teman-teman angkatan terutama. Di tengah-tengah pandemi, di tengah perkuliahan daring, mungkin sebagian sudah di Jogja, sebagian masih di tempat tinggal kalian.
Itulah suasana kelas ya. Kalian alami. Salah satu keistimewaan dari film pendek ini adalah bahwa barang-barang ini berperilaku seperti manusia. Melindungi telur-telur ini dari situasi di sekitar yang sangat tidak mendukung. Mereka menetas memastikan telur-telur ini aman. Oke, bagian terakhir dari pertemuan kita hari ini adalah saling berbagi bahwa kalian giving away your sneakers, ya. Bahwa kalian berbuat kebaikan selama hampir satu tahun ini. Oke, Sister Joan Sembiring boleh memilih teman kamu yang belum omong di kelas ini. Silakan, Sister, pilih. Atau semua sudah ya? Ada yang belum? Atau sudah semua? Lucia Ari, Romo. Lucia Ari. Oke, Mbak Lucia Ari. Halo, Mbak Lucia Ari. Iya, Romo. Oke, Mbak Lucia Ari, tahun ini giving away sneakers-nya apa sih, Mbak? Gimana, Romo? Wah, nggak bisa diulang ya. Kita dalam hari tentu itu giving away sneakers ya, kita berbuat kebaikan untuk teman-teman kamu ya, terutama yang satu angkatan tahun ini. Mbak Lucia Ari, apa yang kamu buat, Mbak? Tidak perlu disombong-sombongkan ya, tapi bolehlah menyebut satu kebaikanmu untuk kelas hampir 1 tahun bersama ini. Mungkin ini ya, mau bantuin teman-teman yang kesusahan soal tugas. Jadi kadang-kadang kan ada teman-teman yang bingung sama tugasnya, terus nanya gitu, terus aku jelasin. Begitupun sebaliknya. Jadi kayak saling bantu aja gitu, mau aku bingung sama tugasnya, terus aku tanya sama temanku gitu. Jadi sebenarnya
saling membantu gitu. Oke, Mbak Lucy Ari. Jadi saling giving away sneakers ya. Oke, Mbak Lucy Ari, sekarang boleh pilih teman kamu untuk sharing. Giving away sneakers-nya apa ya teman yang lain? Silahkan Mbak Lucy Ari menunjuk teman kamu. Bruder Amos, Romo. Oke, Bruder Amos ya. Giving away sneakers-nya apa nih, Bruder? Tahun ini? Apa ya, Romo? Iya, memang Bruder itu sangat rendah hati ya. Jarang-jarang diminta menunjukkan kebaikannya, tapi bolehlah Bruder ya. Sekalian promosi panggilan Omi ya, bahwa ada kebaikan yang bisa dibagikan. Silahkan. Oke, Romo. Mungkin dalam hal-hal sederhana, Romo, misalnya tugas. Jadi terutama di antara para bruder OMI kami biasanya saling sharing, Romo. Termasuk saya juga. Kemudian kalau misalnya sudah menyelesaikan tugas, maka saya memberi untuk kepada teman-teman yang belum. Itu mungkin. Oke ya. Mungkin tidak sampai ke kelas besar, tapi di rumah Omi ya, antar para bruder ya, saling bantu. Kalau Bruder Amos udah selesai duluan ya, dan teman lain belum ya, Bruder Amos apa ya, nih tugas saya ya udah selesai. Ya, kalau mau lihat-lihat ya. Oke, Bruder, silahkan pilih satu teman kamu, Bruder Amos. Heri Jun lagi, Romo. Heri Jun. Ya, Heri Jun, kebaikan apa yang dapat kamu lakukan hampir setahun ini, Heri Jun? Kalau dari saya, Romo, saya mungkin lebih kayak membantu, Romo, membantu dari segi apa ya, ngomongin dari segi finansial, Romo. Saya bantu yang kecil-kecil gitu, Romo. Jadi misalnya saya lihat dari ini aja, dari kos dari teman-teman, misalnya ada yang memerlukan, itu sudah saya bantu. Kalau dari kelas atau angkatan ada beberapa, Romo. Sedikit itu dari saya. Oke ya, jadi meskipun Mas Heri Jun ini good rekening ya, Mas Heri Jun tidak mempraktikkan pinjol ya selama masa pandemi untuk apalagi teman-teman kos ya. Mas Heri Jun ini membantu ya. Berat nggak sih Mas Heri Jun kalau membantu secara finansial gitu? Secara finansial berat, Romo, cuman saya lebih dari diri sendiri. Misalnya saya tidak terbantu, saya lebih merekam di situ, Romo. Jadi saya usahakan yang saya bisa. Oke ya, Mas Heri Jun, sedikit demi sedikit ya, mulai menghidupi filosofi Jawa ya, yaitu mangan ora mangan kumpul ya. Pokoknya kumpul dulu ya, kalau ada yang dimakan kita makan bareng-bareng ya. Dan mungkin ini istimewa ya. Kalau awal-awal bulan ya, kayaknya semua orang punya makanan di piringnya. Ya. Tengah-tengah akhir bulan, mungkin piring kita yang terisi dan kita harus membaginya dengan teman-teman yang piringnya kosong ya. Nah, ini salah satu bentuk kebaikan. Jadi giving away apa ya, kalau Mas Heri Jun ini giving away plates ya, memberikan piring ya, sehingga piringnya beredar dari satu kamar ke kamar yang lain. Oke, Mas Heri Jun terakhir, pilih salah satu temanmu. Yang ada di layar aja, Romo, saya mengundang Suster ini, Liana Sianturi. Oke, Suster Liana Sianturi. Silahkan Suster, kebaikan apa ya? Tidak perlu ditambahi promosi panggilan tarikatnya Suster ya, itu sudah minggu yang lalu ya Suster.
Silakan, Suster. Terima kasih Romo, terima kasih Rejun. Kalau memberi kebaikan, menurut saya tidak seberapa daripada kebaikan yang saya terima gitu Romo. Wah, ini sesuatu ya. Yang saya berikan tuh nggak seberapa dengan yang saya terima, guys. Oke, silakan lanjut, Suster. Yang bisa saya berikan, kalau ada teman yang bertanya sama saya tentang tugas atau kesulitan lain, saya berusaha untuk bisa membantu seperti itu Romo. Tapi kalau dari saya sendiri untuk hal yang lain belum ada gitu Romo. Oke ya. Jadi mungkin yang paling terasa ya, terutama ketika kita kuliah daring adalah tugas, nugas ya. Apalagi kalau sudah ada aktivitas disko ya di prodi kita. Diskusi kelompok ya. Itu istilah kerennya disko ya. Nah, rekan-rekan, menjadi humanis kira-kira dalam bahasa yang lebih sehari-hari apa sih untuk kalian setelah kita ngobrol lebih dari 1 jam ini? Saya kira bahasa yang lebih sehari-hari dari kalian adalah kalau kita sendiri, kita bisa jalan cepat. Kalau kita bareng-bareng, kita bisa jalan lebih jauh. Dan mungkin itu arti menjadi humanis, terutama pada masa pandemi, pada hampir tahun pertama kalian di pendidikan. Mudah-mudahan ya, semester depan kita ketemu offline ya, seluruh kelas ya. Karena ini tinggal beberapa minggu lagi ya, mungkin 3 mingguan kita kuliah. Setelah itu mudah-mudahan ya, semester depan ya, saya akan menjumpai kalian secara offline di kelas pendidikan ya. Jadi kita jadi tahu ya, mana wajah kita yang difilter, mana wajah kita yang senyatanya kita tampilkan. Ya, wajah saya difilter ya, sehingga agak putihan dikit ya, agak halus ya. Wajah saya tidak seganteng yang ada di ruang Zoom ya guys ya. Oke, teman-teman. Sekali lagi, thanks God it's Friday. Syukur kepada Allah kita kembali ke hari Jumat dan Sabtu Minggu kita libur. Mudah-mudahan kalian tidak selalu nugas ya. Senin juga libur. Oh iya, Senin juga libur ya. Iya. Oke deh. Waduh, ada dosen-dosen yang menangis nih kalau hari Senin libur ya. Oke, rekan-rekan, nanti kita akan update ya. Masih ada 1 kegiatan dari FCH lagi yang akan diselenggarakan. Nanti kita coba menempatkan perjumpaan kita dalam konteks terutama menyambut FCH pertemuan besar yang kedua. Oke, terima kasih semuanya dan selamat berakhir pekan panjang ya. Dan selamat healing. Apapun arti healing dalam hidup kalian ya, shopping, angkringan, ya, atau betul-betul rebahan, ya, silahkan menikmati masa healing yang agak panjang ini. Terima kasih semuanya dan selamat siang. Terima kasih Romo. Semua ya teman-teman.